Kisah bermula di era perubahan di mana Dumeon dari dunia lain muncul secara acak. Bersamaan dengan itu, banyak manusia mendapatkan kelas tempur untuk melawan monster dan menjelajahi Dumeon tersebut. Dengan cara ini, umat manusia terus berevolusi, menjadi spesies baru yang jauh lebih kuat. Dan semua itu membawa kita ke sebuah kuil agung tempat orang-orang menemukan kemampuan baru mereka. Di dalam, seorang pemuda dengan rambut hitam sedang dihajar habis-habisan sambil diteriaki sampah oleh pria lain. Sang penyerang menghempaskannya dengan keras ke tanah dan tanpa menggunakan semacam kekuatan api. Dia kemudian mendekati pemuda yang terjatuh itu untuk melanjutkan serangan tanpa ampun. Si perundung mencengkeram kerahnya dan berteriak bahwa tempatnya adalah di kasta terendah selamanya. Meski terluka, protagonis kita bersumpah bahwa suatu hari dia akan membuat Yonkan membayar semua penghinaan ini. Namun musuhnya hanya tertawa dan bersiap menginjak kepala pemuda itu dengan hina. Kaki sang penyerang turun dengan cepat, tetapi sebuah suara misterius menghentikannya. Pada saat itu, seorang pendeta wanita cantik muncul, membuat si perundung cukup terkejut. Dia menyuruh mereka menghentikan pertarungan karena ini adalah kuil untuk perubahan kelas. Dengan itu, Yang Han mundur, mengatakan bahwa pemuda itu beruntung bisa lolos. Wanita cantik itu kemudian mengulurkan tangannya kepada protagonis kita dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Dia hanya menjawab bahwa dia baik-baik saja dan sudah terbiasa diperlakukan seperti ini. Segera setelah itu, upacara perubahan kelas dimulai dan semua orang berbaris dalam barisan. Orang pertama di barisan berhasil membangkitkan kelas tempur peringkat D yang disebut prajurit K4. Setelah itu, yang lain bangkit sebagai penyihir magang peringkat C, sesuatu yang sedikit lebih baik. Kemudian tiba giliran Yang Han dan dia membangkitkan kelas peringkat B langka yang disebut pahlawan magang. Orang-orang terkesan karena sebagian besar hanya mendapatkan peringkat D atau C dan peringkat B adalah sebuah keajaiban. Sang rival kemudian berbalik ke arah protagonis dan menyebutnya sampah, mengatakan dia hanya layak menjadi petani. Pemuda itu teringat saat diusir dari keluarganya karena tidak memiliki bakat dan membutuhkan kelas tempur untuk membalas dendam. Dengan tekad bulat, dia meletakkan tangannya pada bola ajaib untuk akhirnya membangkitkan kelasnya dan mengubah takdirnya. Bola itu bersinar terang, tetapi satu-satunya hal yang muncul adalah kelas level 1 telah dibangkitkan. Pahlawan kita benar-benar terkejut, tidak mampu memahami apa yang baru saja terjadi. Yang lain mulai menertawakannya, mengatakan bahwa jika pemuda itu bahkan tidak memiliki kelas, dia adalah yang terburuk dari yang terburuk. Tiba-tiba, suhu kuil mulai turun, dan semua orang bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Aura gelap dan kuat mulai terpancar dari tubuh protagonis kita, mengejutkan semua orang. Energi gelap ini meledak, menghempaskan semua orang ke belakang sementara pemuda itu melayang di tengah-tengah itu semua. Sebuah cahaya menyilaukan memenuhi aula dan sebuah notifikasi mengungkapkan kelas spesialnya, Dark Summoner peringkat Triple S. Penampilannya berubah total dan sistem menunjukkan bahwa dia bisa memanggil Dewi Kematian, Dark Knight, di atasnya. Bayangan seorang dewi yang agung dengan kekuatan listrik muncul, membuat semua orang terdiam. Kekuatannya begitu besar sehingga bola kristal itu hancur. Dan sesepuh yang bertanggung jawab atas upacara itu dibuat bingung. Yang Han tidak percaya dengan apa yang dilihatnya dan bertanya-tanya bagaimana peringkat Triple S mungkin terjadi karena semua orang mengira S adalah batas maksimum. Sesepuh memberi selamat kepada pemuda itu atas kelas tersembunyi tersebut, tetapi memperingatkannya bahwa pemanggilan membutuhkan banyak mana dan stamina. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa dalam pertempuran nyata kekuatannya mungkin setara dengan peringkat C, dan bahwa kelasnya membutuhkan banyak biaya. Mendengar ini, sang rival tertawa dan menyebutnya sampah peringkat Triple S karena dia tidak akan mampu mempertahankan kekuatannya. Musuh kemudian menantangnya bertarung agar semua orang bisa melihat betapa luar biasanya kelas barunya. Pendeta wanita itu mencoba melerai, tetapi sesepuh menghentikannya, mengatakan bahwa tidak ada yang boleh mencampuri urusan keluarga yang. Pahlawan kita kemudian menerima tantangan itu dan memanggil sepupu rivalnya untuk pertandingan latihan yang bagus. Dengan senyum licik, Yang Han menghulus pedangnya dan merayakan bahwa pemuda itu menerima pertarungan. Dia menerjang ke depan, berteriak bahwa pedang tidak punya mata dan lawannya harus bersiap untuk yang terburuk. Namun sebelum pedang itu bisa mencapainya, sebuah tangan kerangka muncul dari bayang-bayang dan menghentikan serangan itu. Dengan mengesankan, sang penyerang terkejut saat beberapa makhluk kegelapan mencengkeram dan melumpuhkannya di tengah kuil. Segera setelah itu, hantu raksasa yang menakutkan muncul, membuat si perundung jatuh terjengkang ketakutan. Protagonis kemudian menyebutnya bodoh karena tidak tahu betapa kuatnya bakat yang baru saja dia bangkitkan. Kekuatannya mengurangi biaya pemanggilan, dan dia memanggil Dewi Kematian, Dark Knight, untuk pertempuran tersebut. Entitas itu sangat besar dan Yang Han berteriak bahwa itu tidak mungkin saat dia menatap ke atas dengan ngeri. Sang rival menjadi murka, menolak menerima bahwa seorang pemuda yang selalu dianggap sampah tanpa bakat bisa memanggil sesuatu seperti ini. Tapi Dewi yang dipanggil itu tidak sedang ingin bicara. Dan dengan tatapan yang mengintimidasi, dia berkata bahwa dia terlalu banyak bicara. Matanya bersinar merah pekat dan sang penyerang lumpuh oleh teror yang dia rasakan. Tiba-tiba, pemuda itu terpental ke belakang oleh kekuatan yang tak terlihat. Dia menghantam tanah dengan suara dentuman keras. Benar-benar kalah tanpa sempat memberi perlawanan. Semua orang yang hadir terkejut melihat tuan muda yang dikalahkan dalam sekejap. Marah, sesepuh membentak. Pahlawan kita atas apa yang dia lakukan, tetapi pemuda itu mengatakan itu adalah duel yang adil. Orang tua itu bersiap untuk menyerang menggunakan seni suci tingkat tinggi yang disebut Blazing Sunburst. Dia meraung bahwa jika terjadi sesuatu pada Yang Han, dia sendiri yang akan menangani protagonis kita di kuil itu juga. Tanpa gentar, pemuda berambut putih itu menciptakan penghalang
energi gelap untuk membela diri. Kemudian, Dewi Kematian memanggil perisai iblis raksasa dengan mudah memblokir serangan sesepuh tersebut. Entitas yang dipanggil itu bertanya kepada tuannya apakah dia bisa menghabisi pria itu. Namun pemuda itu berkata bahwa masih terlalu dini untuk memusuhi kuil dan memintanya untuk sekadar memberinya pelajaran. Pelayan cantik itu menyetujui perintah tersebut dan bersiap untuk bertarung sesuai perintah tuannya. Kemudian seorang prajurit kerangka muncul entah dari mana dan menerjang cepat ke arah pria tua dari kuil itu. Pemuda berambut putih itu kemudian berbalik dan berkata bahwa tidak sepenuhnya benar bahwa dia telah mengalahkan rivalnya. Musuhnya masih bernapas berkat keterampilan pasif yang menyisakannya dengan 1 poin kesehatan saat pertama kali dia dikalahkan. Putus asa, sang rival mengancamnya, mengatakan seluruh keluarga yang akan memburunya tanpa henti. Pahlawan kita hanya menatapnya dengan tatapan dingin, benar-benar tidak peduli dengan ancaman itu. Dia kemudian menyuruh mereka datang dan bersiap untuk menyelesaikan pekerjaan itu untuk selamanya. Tanpa ragu sedikit pun, pemuda itu memberikan pukulan terakhir terhadap sepupunya yang telah begitu banyak menghinanya. Sebuah notifikasi memberitahunya bahwa dia mendapatkan 1.200 poin pengalaman dan telah naik ke level 2. Di lokasi lain, kita melihat tubuh sang rival di dalam peti mati. Sementara 2 orang menjaganya dengan ketat, seseorang berkomentar bahwa orang buangan keluarga yang tidak berguna itulah yang berani melakukan itu pada tuan muda. Pemimpin keluarga menghantamkan tinjunya ke peti mati dengan marah dan berteriak bahwa kejahatannya tidak termaafkan, tetapi dia mengungkapkan bahwa dia membayar harga mahal kepada pendeta tinggi dari kuil untuk menggunakan kebangkitan. Pria itu kemudian berbalik ke arah sosok berjubah dan memintanya untuk memulai ritual kebangkitan. Pendeta berjubah itu menjawab bahwa itu adalah masalah sepele dan sangat mudah untuk diselesaikan. Dia melayang di atas peti mati dan berkata dia bisa menghidupkan kembali siapapun yang telah tiada kurang dari 24 jam. Namun tiba-tiba wajah pendeta itu dipenuhi kejutan seolah-olah ada sesuatu yang salah. Tepat di belakangnya, pahlawan kita muncul dan berkata dia tahu mereka akan mencoba menghidupkan kembali Yang Han. Dengan senyum percaya diri, dia mengungkapkan bahwa dia meninggalkan sedikit asuransi jika mereka mencoba sesuatu seperti ini. Kemudian ledakan mayat diaktifkan dan pemuda itu berkata untuk menganggapnya sebagai hadiah darinya. Kepala keluarga yang merasa ngeri saat melihat energi umum muncul dari tubuh kerabatnya. Segera setelah itu, ledakan raksasa terjadi, menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya dengan kekuatan yang sangat besar. Setelah asap menghilang, pemimpin keluarga berlutut benar-benar kalah. Dengan geram, dia memerintahkan sayembara sebesar 10 juta koin emas untuk kepala pahlawan kita. Adegan berubah ke Cafe of Trials, sebuah dumion level rendah yang sempurna untuk pemula. Di dalam, sekelompok petualang sedang melawan monster untuk mendapatkan pengalaman. Tim tersebut kemudian menghadapi bos Dumeon, seekor elit Minotaur level 15. Makhluk itu menyerang dengan ganas ke arah kelompok, mengayunkan kapal raksasanya ke segala arah. Sementara itu, protagonis kita hanya memperhatikan dari kejauhan, berpikir bahwa monster di tempat ini sangat lemah. Salah satu prajurit kelompok mengeluh bahwa pemuda berambut putih itu tidak membantu sama sekali. Petualang lain menyarankan agar mereka mengeluarkan pemuda itu agar mereka tidak perlu berbagi jarahan. Terlepas dari obrolan itu, kelompok tersebut berhasil menguras nyawa Minotaur yang mengeluarkan teriakan kesakitan terakhir. Monster itu akhirnya jatuh ke tanah dan sebuah notifikasi muncul mengonfirmasi kekalahan sang bos. Para petualang merayakan kemenangan mereka, berteriak gembira karena telah menyelesaikan Dumeon. Namun tiba-tiba, lantai gua mulai bergetar dan ria aneh muncul di tanah. Pintu masuk Dumeon mulai bersinar dan berguncang, menandakan sesuatu yang tidak biasa akan terjadi. Kemudian, sebuah lingkaran sihir api besar terbentuk di tanah, menjebak semua orang di dalamnya. Pahlawan kita hanya mengamati situasi dengan tatapan ingin tahu dan sedikit senyuman. Dari lingkaran sihir itu, seekor makhluk raksasa bersayap dan bertanduk muncul, mengaum ke arah semua orang. Para petualang berbalik dengan kaget dan salah satu dari mereka bertanya makhluk apa itu. Salah satu prajurit panik saat mengenali makhluk itu sebagai Chimera, bos tersembunyi yang legendaris. Namun pahlawan kita hanya tersenyum dan berkata bahwa akhirnya sesuatu yang menarik muncul. Sementara prajurit lainnya meringkuk ketakutan, dia bersiap untuk bertarung. Dikelilingi oleh aura biru, tiba-tiba Chimera melepaskan ledakan api yang kuat ke arah kelompok itu. Monster itu menyemburkan lautan api yang langsung mengenai salah satu petualang. Jiwa yang malang itu dilalap api dan jatuh ke tanah, benar-benar kalah. Makhluk itu kemudian memfokuskan perhatiannya pada protagonis kita, yang menghadapinya tanpa rasa takut sedikit pun. Prajurit lainnya berteriak bahwa monster itu terlalu kuat dan mereka tidak akan pernah keluar dari sana jika tidak mengalahkannya. Monster raksasa itu menatap pemuda berambut putih dengan mata merahnya yang penuh amarah. Tanpa gentar, pahlawan kita cukup memanggil entitas pelindungnya untuk pertempuran yang akan datang. Lingkaran pemanggilan muncul di kakinya dan energi gelap mulai bermanifestasi. Dewi Kematian yang cantik menjawab panggilan tuannya dan muncul untuk menghadapi binatang itu. Dengan senyum mengejek, entitas itu menatap Chimera dan menyebutnya kucing kecil, mengatakan dialah lawannya. Sang Dewi kemudian memusatkan sejumlah besar kekuatan di tangannya dan berteriak agar makhluk itu menghilang. Ledakan besar energi biru ditembakkan dengan kecepatan tinggi ke arah monster tersebut. Serangan itu menghantam dada Chimera dengan telat, menyebabkan ledakan besar dan melukainya dengan parah. Binatang itu jatuh ke tanah tak bernyawa dan notifikasi mengonfirmasi bahwa bos tersembunyi telah dikalahkan. Pahlawan kita hanya memberikan seringai tipis puas pada hasil pertempuran tersebut. Dengan kemenangan itu, cahaya mengelilinginya dan dia naik ke level 13, mengumpulkan item dari makhluk tersebut. Dalam prosesnya, pemuda itu juga membuka keterampilan pemanggilan baru dan peningkatan mayat hidup. Petualang lainnya terkejut, bertanya-tanya bagaimana seseorang yang tampak seperti sampah bisa begitu kuat. Melihat pertarungan telah berakhir, sebuah portal
Akal untuk keluar dari Dumyeon akhirnya muncul bagi mereka. Kelompok prajurit itu kemudian memutuskan untuk menyelinap pergi saat pemuda itu sedang lengah. Mereka mencoba berlari dalam diam menuju pintu keluar gua, tetapi mereka tidak begitu tersembunyi. Namun, pahlawan kita memanggil mereka bertiga, yang langsung berhenti di tempat, ketakutan akan apa yang mungkin terjadi. Dengan senyum yang menakutkan, pemuda itu menyuruh mereka untuk tidak terburu-buru pergi. Segera setelah itu, Dewi Kematian muncul dan berkomentar bahwa orang-orang itu tidak sopan kepada tuannya. Entitas itu kemudian dengan tatapan jahat bertanya apakah dia ingin dia menghabisi mereka semua, tetapi sang pemanggil berkata itu tidak perlu karena mereka tidak melakukan kesalahan yang terlalu fatal. Putus asa, salah satu petualang wanita bersujud ke tanah dan meminta maaf karena telah begitu buta sebelumnya. Gadis itu terus berterima kasih sedalam-dalamnya karena telah menyelamatkan nyawa semua orang di Dumyeon. Meski begitu, pemuda itu berkata bahwa jika mereka benar-benar ingin tetap hidup, mereka harus membuktikannya. Dia kemudian mengatakan kelompok itu perlu menunjukkan sedikit ketulusan padanya. Dalam keadaan bingung, sebuah notifikasi menunjukkan bahwa dia telah mendapatkan emas dan ramuan dari inventaris kelompok tersebut. Pemuda itu kemudian mengambil semua barang mereka, menyisakan mereka hanya dengan pakaian dalam. Dia berpikir tentang bagaimana keterampilannya yang baru dibuka memakan banyak stamina dan mana, tetapi dengan pasif pengurangan biayanya, itu bukan lagi masalah bagi sang summoner. Selanjutnya, adegan berubah dan kita melihatnya berjalan melalui distrik perbelanjaan dengan penampilan normalnya. Pemuda itu kemudian memasuki sebuah toko senjata untuk menjual item yang dia dapatkan dari Dumyeon. Di dalam, pemilik toko menyapanya dengan senyum dan berbicara tentang harganya yang adil. Pahlawan kita kemudian mulai melihat semua peralatan yang tersedia untuk dijual. Dia mengambil sebuah pedang besar yang indah. Untuk menganalisis kualitas bilahnya dari dekat. Sambil mengamati semuanya, si pemilik toko berpikir bahwa anak ini terlihat sangat miskin. Pria itu menggerutu bahwa pemuda itu tidak mampu membeli apapun dan hanya berpura-pura melihat-lihat, tetapi sang protagonis mengambil sebuah tongkat kebesaran dan bertanya berapa harga barang menarik itu. Pedagang itu mengatakan bahwa itu adalah harta karun toko dan harganya adalah 2 juta emas. Pemuda itu kemudian menunjukkan taring chimera dan bertanya berapa banyak yang bisa dia dapatkan untuk bahan tersebut. Pemilik toko benar-benar terkejut dan tidak bisa berkata-kata saat melihat item di tangan pemuda itu. Dia berseru bahwa itu adalah material legendaris bernilai 2,5 juta di pelelangan. Dengan kaget, pria itu bertanya bagaimana bocah itu mendapatkan sesuatu yang begitu langka dan sangat berharga. Pemilik toko berpikir sejenak sambil menatap pahlawan kita dengan curiga. Dengan itu, pria itu meminta maaf, mengatakan bahwa barang pemuda itu bernilai lebih dari cukup. Dia meminta pemuda itu menunggu sebentar selagi dia menyiapkan kembalian dari transaksi mereka, tetapi pemilik toko berbisik kepada seorang karyawan bahwa bocah itu terlihat seperti target keluarga yang dia menyuruh pria satunya untuk menahan pelanggan tersebut sementara dia pergi menghubungi keluarga yang berkuasa. Sekarang, dalam wujud lainnya, sang pahlawan bertanya kepada pemiliknya berapa lama lagi dia akan menyelesaikannya. Pemuda itu kemudian mempertanyakan mengapa dia begitu gugup dan apakah dia sengaja menahannya. Tanpa menunggu jawaban, sebuah belati terbang cepat ke arah pemilik toko yang berkhianat. Bila itu berhenti tepat di depan sepatunya, dan sang pemuda berkata, sudah terlambat sekarang untuk menyadari kesalahannya. Segera setelah itu, sekelompok satria muncul dan pemimpinnya memperkenalkan diri sebagai Ordo ke-12 dari kuil. Prajurit berambut pirang itu mengungkapkan bahwa keluarga yang menyewa mereka untuk menghabisinya. Namun pahlawan kita tidak gentar dan Dewi Kematian melayang dengan anggun di belakang tuannya. Dia menyadari kuil dan keluarga yang bekerja sama dan menyebut mereka hama. Dengan itu, sang pemuda memanggil gerombolan kerangka untuk menghukum mereka yang berani tidak menghormatinya. Makhluk-makhluk kerangka itu menyerbu dengan kekuatan penuh ke arah pemimpin satria kuil. Satria pirang itu hanya menatap monster-monster tersebut dengan tatapan serius dan sangat bertekad. Dia kemudian menggunakan kemampuan suci dan menebas semua kerangka dengan pedang. Cahayanya, makhluk-makhluk kegelapan itu hancur dalam sekejap oleh kekuatan prajurit yang luar biasa. Satria itu membual dengan mengatakan bahwa mereka adalah spesialis dalam menangani mayat hidup dan iblis. Tiba-tiba, dia menyadari sesuatu yang aneh dan menoleh ke samping dengan ekspresi ragu. Dia menunjuk ke arah sang dewi dan berkata bahwa kemampuannya lah yang mengalahkan Yang Han dengan begitu mudah. Prajurit itu menjelaskan bahwa semua ksatria peringkat A dilengkapi dengan item berkualitas tinggi. Dia kemudian menunjukkan sebuah kalung yang membuatnya kebal terhadap efek kematian instan dan hal lainnya. Musuh menerjang ke depan, berteriak bahwa kartu as terbesar pahlawan kita sekarang tidak berguna. Namun pemuda berambut putih itu menjawab bahwa sebenarnya merekalah yang akan menemui ajalnya di sini. Dewi Kematian kemudian dengan tenang bersiap untuk meluncurkan serangan dahsyat yang baru. Satria itu tertawa, mengatakan dia kebal saat dia bersiap untuk menyerang entitas cantik tersebut. Pada saat itu, sebuah mata raksasa muncul di langit dan sang dewi menggunakan kemampuannya, Gaze of Death, terhadap mereka. Dengan serangan yang kuat itu, kalung kekebalan sang satria hancur berkeping-keping. Prajurit pirang itu berteriak kaget dan kesakitan. Tidak memahami bagaimana hal itu bisa terjadi. Ki kemudian terlempar ke belakang dengan kekuatan besar oleh kemampuan entitas cantik yang dipanggil tersebut. Pemimpin para ksatria jatuh ke tanah dengan suara dentuman keras. Benar-benar kalah dalam sekejap. Ketakutan, musuh berkata itu tidak mungkin karena dia jelas-jelas memakai perlengkapan kekebalan. Pahlawan kita mendekati pria yang terjatuh itu dan mengejek, mengatakan itu hanyalah barang langka. Ki kemudian bertanya apakah ksatria itu benar-benar mengira barang itu bisa menahan tatapan seorang dewa. Prajurit lainnya panik saat melihat pemimpin mereka dikalahkan dan mengatakan bahwa item mereka tidak berfungsi. Sang protagonis melayang di udara dan bersiap untuk menangani sisa kelompok sekaligus. Ki menciptakan bola elemen gelap dan berkata dia bisa membereskan semua orang sendirian, tanpa bantuan
apapun. Pemuda itu kemudian menembakkan bola besar energi gelap ke arah musuh yang tersisa. Serangannya begitu besar sehingga tidak hanya mengenai para ksatria tetapi juga karyawan toko. Beberapa orang terlempar ke belakang oleh ledakan itu dan jatuh ke tanah tanpa sempat membela diri. Putus asa, salah satu pria berjubah berteriak agar rekan-rekannya menggunakan perisai suci cahaya. Bersama-sama, mereka menciptakan penghalang besar energi emas untuk mencoba melindungi diri dari serangan tersebut. Pemimpin mereka berkata bahwa kemampuan pemuda itu memakan banyak mana dan dia pasti hampir kehabisan mana. Bola energi gelap itu kemudian bertabrakan dengan penghalang suci dengan kekuatan yang merusak. Pria itu percaya mereka hanya perlu bertahan untuk melakukan serangan balik saat musuh telah kelelahan. Namun pahlawan kita hanya memberikan senyum mengejek dan mengulangi kata kelelahan dengan nada mengejek dengan beberapa api biru di sekelilingnya. Ki berkata dia baru saja mulai menggunakan kekuatan barunya. Ki kemudian menciptakan beberapa pedang energi biru di sekelilingnya dan bersiap untuk serangan berikutnya. Dengan itu, bilah-bilah tersebut terbang dengan kecepatan tinggi dan menghantam perisai, menyebabkan banyak ledakan. Putus asa, salah satu pria berteriak bahwa mereka tidak bisa menahan penghalang pelindung itu lebih lama lagi. Kemudian perisai itu hancur berkeping-keping dan pria itu berteriak agar semua orang lari karena mereka tidak bisa menang. Segera setelah itu, ledakan raksasa terjadi, melalap semua musuh sekaligus. Setelah asap menghilang, semua pria itu tergeletak di tanah, benar-benar dikalahkan oleh kekuatannya. Dengan ini, dia naik ke level 22 dan mendapatkan kemampuan pemanggilan mayat hidup yang baru. Pemilik toko sangat ngeri melihat pemuda itu mengalahkan ordok satria elit sendirian. Dikalahkan oleh rasa takut, pedagang itu memutuskan dia harus keluar dari sana secepat mungkin untuk bertahan hidup. Namun pemuda itu muncul di belakangnya dan bertanya kemana pemilik toko pikir dia akan pergi, karena mereka masih memiliki urusan. Dengan tidak ada tempat untuk lari, si pemilik toko berlutut di tanah, memohon ampun demi nyawanya dengan ketakutan yang besar. Ki menawarkan tongkat itu secara gratis dan meminta maaf karena telah begitu buta sebelum semuanya terjadi. Pemuda itu mengambil item tersebut dan berkomentar bahwa itu sama sekali tidak buruk dan merupakan perlengkapan yang bagus untuk dia gunakan. Meski begitu, dia meminta satu alasan bagus lagi agar tidak mengakhiri hidup pria itu di sana juga. Pemilik toko kemudian mengungkapkan bahwa dia telah mempelajari tongkat itu dan itu adalah bagian dari set ilahi. Ki melanjutkan dengan mengatakan bahwa set lengkapnya tersebar di beberapa tempat berbeda dan siapapun yang berhasil mengumpulkan semua bagiannya akan mendapatkan otoritas dewa dunia bawah dan kekuasaan atas kehidupan itu sendiri.